Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 296. Tatapan mata Lu Chongshan langsung tertuju pada cucu kesayangannya di samping Ningxi. Setelah memastikan bahwa dia baik-baik saja, tatapan tajamnya terfokus pada Ningxi. Meskipun Lu Chongshan telah pensiun cukup lama, dia masih memerintah kekaisaran selama bertahun-tahun dan dia bisa sangat mengintimidasi jika dia mau. Karena Ningxi harus pergi langsung ke tim drama nanti, dia mengenakan pakaian kasualnya yang biasa dan mengikat rambutnya menjadi ekor kuda sederhana. Secara keseluruhan, dia berpakaian cukup bagus. Meskipun demikian, Lu Chongshan tidak menyadari hal-hal ini, karena dia hanya dipenuhi dengan gagasan bahwa gadis di hadapannya ini mempunyai niat jahat dengan bersekongkol dengan kedua putranya untuk membiarkan dia mengambil cucu kesayangannya untuk satu malam. Betapa gugupnya dia saat menantang otoritasnya. Lu Chongshan menghentakkan kakinya dengan marah ke arah Ningxi, dan semakin dekat dia, semakin tegang suasananya. Tetapi sesuatu yang tidak terduga terjadi tiba-tiba. Si roti kecil yang tadinya berdiri di samping Ningxi tanpa bergerak, tiba-tiba melepaskan tangannya dan melangkah maju dengan kaki-kakinya yang pendek. Dia perlahan berlari ke arah kakek neneknya. Kedua kakek nenek keluarga Lu merasakan hati mereka teriris melihat cucu mereka berlari ke arah mereka, dan tanpa sadar mereka berpikir bahwa Little Treasure pasti telah disakiti. Keduanya berjongkok dan siap menghibur si kecil. Celakanya, si kecil harta karun yang biasanya berwajah datar, berlari ke arah mereka dan tersenyum lebar. Kedua kakek dan nenek itu tercengang saat Little Treasure mendekat untuk mencium pipi neneknya, dan kemudian dengan sangat lembut, mencium pipi kakeknya juga. Pada saat ini, ayah Lu dan ibu Lu terdiam. Mulut Lu Jingli ternganga. Semua pelayan juga memasang ekspresi tercengang, bahkan Ningxi pun terkejut dengan pemandangan ini. Satu-satunya orang yang tetap tenang dalam semua itu mungkin Lu Tingqiao yang sudah mengendalikan segalanya. Waktu berlalu dan kedua kakek nenek itu masih tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Ibu Lu memasang ekspresi melamun dan tidak percaya, apakah aku sedang bermimpi? Apakah bayi kita baru saja menciumku? Dia juga menciumku, kata Lu Chongshan dengan kaget. Pada saat ini, amarahnya telah sepenuhnya meninggalkannya. Untuk menjaga ketenangannya, dia pertama-tama menahan ekspresi emosionalnya dan kemudian perlahan berdiri. Dia menatap Ningxi lagi, berdeham dan berkata, "Memem, Anda pasti Nona Ningxi, kan? Terima kasih telah mengantar pulang harta karun kecil kami. Jika Anda tidak keberatan, silakan masuk dan duduk sebentar." Ibu Lu segera menimpali, "Ya. Karena kamu sudah di sini, sebaiknya kamu masuk sebentar. Ibu baru saja membuat sarapan, ayo kita makan bersama." Aku sudah makan." Sebelum Ningxi bisa menyelesaikan kalimatnya, Ibu Lu sudah mengulurkan tangannya dengan lembut saat dia membimbingnya masuk ke dalam rumah. Ningxi terdiam. Sejak Little Treasure berlari ke arah mereka, Lu Jingli tercengang. Apa yang baru saja terjadi? Saat Ningxi praktis terseret masuk, dia ingin menarik diri tetapi tidak ada cara untuk melakukannya, jadi dia hanya melirik Lu Tingqiao yang selama ini dia hindari untuk meminta bantuan. "Bos besar, tolong." Dia dengan putus asa mengirimkan pesan melalui matanya yang ekspresif. Lu Tingqiao menatap gadis yang enggan itu, yang diam-diam memohon bantuannya, dan dia tersenyum kecil. Rasa dingin di matanya mencair. Ningxi pun tidak yakin mengapa, tetapi tatapan sekilas Lu Tingqiao sudah cukup untuk menenangkan badai batinnya yang kalut menjadi sungai malas di musim semi, yang langsung memberinya perasaan tenang.